Magnus Carlsen memastikan diri sebagai juara Champion Chess Tour tahun 2025 setelah mengalahkan Maxim Vachier-Lagrave pada game ketiga dengan mengandalkan pion bebas. Magnus memulai dengan D4, lalu Maxim mengimbangkan kuda F6. Pendekatan hipermodern mengontrol petak center dengan perwira. Magnus lanjut mendorong pion ke petak C4, menunggu hitam apakah memainkan pion ke petak E6 atau lainnya. Di posisi ini, Maxim rupanya mendorong pion ke petak G6. Ini adalah King's Indian Defense. Merespon hal ini, Magnus mengimbangkan kuda C3, lalu Maxim menantang pertukaran pion, tetapi Magnus memilih untuk mengimbangkan kuda F3. Setelah gajah fianchetto dan bersiap untuk rokade, barulah Magnus menukar pion. Kuda makan pion, tantangan pertukaran kuda, tetapi Magnus mendorong E4. Membiarkan kuda makan kuda, lalu pion makan kuda. Dengan demikian, Magnus mendominasi petak center dengan dua pionnya. Oleh karena itu, Maxim Vachier-Lagrave langsung mendorong pion ke petak C5 untuk merusak struktur pion putih. Namun, Magnus menggunakan kesempatan ini untuk menyerang raja dengan tempo skak. Dengan demikian, Magnus langsung siap untuk rokade. Maxim Vachier-Lagrave menutup ancaman dengan kuda, tetapi Magnus tidak makan kuda untuk merusak struktur pion hitam. Di posisi ini, Magnus langsung rokade, begitupun dengan Maxim Vachier-Lagrave. Selanjutnya, gajah C3 memberikan proteksi pada pion. Permainan kemudian berlanjut. Gajah G4 memberikan pining pada kuda, dan Magnus mendorong D5, mengancam kuda hitam, sehingga kuda ke petak E5. Setelah itu, Magnus menarik mundur gajahnya ke petak E2 untuk bertahan. Pertukaran kuda terjadi. Gajah makan kuda, gajah makan gajah, menteri makan gajah. Gajah Magnus menyerang pion C. Akan tetapi, Maxim juga mendapatkan pion sambil mengancam benteng. Di posisi ini, Magnus Carlsen memilih menempatkan bentengnya di petak B1, memberikan tekanan pada pion B7, alih-alih menyerang gajah. Oleh karena itu, Maxim Vachier-Lagrave mendorong pionnya untuk memberikan penjagaan. Sampai di posisi ini, Magnus memiliki dua pion center. Magnus Carlsen di posisi ini memainkan langkah kombinasi. Gajah makan pion, mendapatkan kembali pionnya yang sempat hilang. Hal ini memberikan pilihan kepada Maxim, menarik mundur gajahnya atau mengambil gajah Magnus. Tetapi Maxim Vachier-Lagrave memilih langkah yang lebih baik. Benteng menyerang balik gajah putih. Di posisi ini, Magnus diberikan pilihan mengambil gajah atau menarik gajahnya untuk mundur, dan Magnus memilih gajah untuk mundur. Setelah itu, menteri ke petak D7, lalu benteng menyerang gajah. Gajah mundur E5, kemudian Magnus mendorong G3. Pertukaran benteng terjadi, benteng makan benteng. Magnus mengontrol lajur C. Di posisi ini, Maxim memainkan langkah inisiatif, dorongan pion F5, membongkar struktur pion putih. Magnus kemudian menempatkan bentengnya di petak C6, persiapan menyerang gajah. Dan pion makan pion terjadi, menteri makan pion mengancam gajah. Sampai pada posisi ini, keduanya masih seimbang. Analisa engine menunjukkan bahwa mengadu menteri di petak F5 adalah langkah terbaik untuk hitam. Namun, Maxim Vachier-Lagrave memilih gajah mundur ke petak D6. Sebuah langkah yang tidak tepat, dan Magnus Carlsen menukar gajah. Pion kemudian makan gajah. Rupanya posisi seperti ini sangat menguntungkan untuk putih.
karena pionnya lebih dekat pada petak promosi lawan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara memanfaatkan keunggulan posisi seperti ini. Magnus Carlsen di posisi ini mendorong H4, memastikan bahwa pion-pion hitam kesulitan untuk melaju. Dan di posisi ini Maxim Vachier-Lagrave membuat kesalahan, sebuah blunder yang sangat fatal karena benteng ke petak E8. Magnus Carlsen langsung memainkan langkah benteng makan pion, serang mentri. Maxim mendapatkan mentri, begitupun dengan Magnus. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen unggul 1 pion, dan itu adalah pion bebas. Permainan kemudian berlanjut. Maxim Vachier-Lagrave memainkan benteng ke petak D4, coba untuk mengawasi pion bebas. Tetapi di posisi ini, Magnus mengaktifkan rajanya mendekati pion bebas. Hitam mendorong A5, lalu raja F3, setelah B5, raja E3. Oleh karena itu, benteng mundur ke petak D1. Selanjutnya, raja mendekati pion. Itu artinya benteng siap untuk menyerang. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave menempatkan bentengnya di petak D2, menyerang kedua pion Magnus. Magnus Carlsen memainkan langkah terbaik, A3, menyambut pion sayap mentri hitam. Maxim Vachier-Lagrave berhasil mendapatkan pion di petak F2, tetapi kemudian benteng B7 mengancam pion. Olehnya itu, B4 didorong, pion makan pion, pion makan pion. Di posisi ini, Magnus Carlsen tidak makan pion. Dia memilih untuk terus mendorong pion bebas, membatasi pergerakan raja hitam untuk aktif. Oleh karena itu, Maxim Vachier-Lagrave menempatkan bentengnya di petak G2, menawarkan Magnus untuk makan pion. Namun, seperti kita ketahui bahwa pion bebas terlalu berharga untuk ditukar begitu saja. Oleh karena itu, raja E5 mempertahankan penjagaan pada pion bebas. Maxim Vachier-Lagrave mencoba untuk mengaktifkan rajanya ke petak F8. Setelah itu, barulah Magnus mengambil pion. Benteng kemudian ke petak E2, skak, raja D5, benteng D2 kembali skak, raja E6, kemudian benteng E2, raja sembunyi di petak D7. Di posisi ini, Maxim coba untuk mengunci pergerakan pion-pion putih, tetapi Magnus merespon dengan raja D8, semakin mendekatkan pionnya menuju petak promosi. Maxim Vachier-Lagrave lalu mengancam pion. Magnus mendorong pion D7, membiarkan pionnya dimakan. Selanjutnya, Magnus memainkan benteng F4, skak. Setelah raja ke petak G7, benteng D4. Sampai di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave menyerah karena pion bebas Magnus tidak akan bisa untuk dihentikan. Apabila permainan dilanjutkan, misalnya dengan benteng C3 menghalangi raja, maka raja E7 persiapan promosi. Meskipun benteng ke petak E3 dengan tempo skak, raja D6. Selangkah lagi, putih akan promosi.